Selamat siang ya di sana ya. Siang hari di sana sini, di siang hari sini ya. Nggak ada hujan ya, nggak ada hujan, nggak ada matahari sama sekali. Beberapa hari ini ya matahari susah untuk muncul di Ngawi ya di sana, susah sekali. Yang sebetulnya mendung sendiri yang menutupi matahari itu sebetulnya nggak berarti hujan di sana ya, nggak berarti hujan. Hanya ngeprang-ngeprang saja. Nah, ini ya ada dua ID berbeda ya, dua warna berbeda yang nanti akan saya jelaskan supaya kalian bisa memahami ya, apa yang dimaksud dengan kegagalan berbunga di sini loh ya. Nah, sementara untuk yang putih tisu ini bisa kita katakan dia itu mengalami puncaknya masa berbunga di sana ya. Jadi pembungaan seperti ini kan ada ya yang baru keluar, yang baru mekar dan sampai masa puncak seperti ini. Yang dikatakan masa puncak itu bagaimana di sana ya? Masa puncak dalam pembungaan itu indah-indahnya warna itu ada di situ di sana ya. Indah-indahnya warna ya, kelopak itu sudah maksimal dia dalam mekar di sana, istilahnya mekar ya di sana ya. Hampir rata istilahnya. Rata itu tidak bisa 100% di sana seperti ini. Rata itu rata pada rimbun mekarnya bagus, warnanya bagus itu nggak bisa 100% di setiap bukenvil manapun. Meskipun punya kalian kalau mau meneliti itu ya. Nah, itu biasanya 80% saja, tetapi itu sudah sangat sempurna di sana. Ya, sangat sempurna. Meskipun seperti putih ini ya, kalau kalian lihat itu puncak ya, seperti rimbun ya bunganya ya, tetapi dia juga umurnya juga tidak sama, tetapi selisihnya itu dekat di sana. Dekat, berbeda dengan yang kita namakan gagal dalam membungakan. Itu selisih umurnya antara yang puncak mekar penuh dengan bunga yang paling bungsu ya, paling bontot istilahnya ya, yang lahirnya paling belakangan itu jauh sekali di sana ya, jauh. Nah, untuk putih tisu ini bisa kita katakan dia sudah mengalami masa puncak yang kemudian di sana seperti ini sekitar 1 minggu 10 hari itu akan rontok secara perlahan. Nah, rontoknya itu juga nggak bareng di sana, yang puncak yang lahir pertama kemudian rontok disusul kemudian seperti itu terus, itu nggak bareng rontoknya. Nah, kalau untuk ID putih tisu seperti ini, nah kita tidak perlu menolong mereka saat bunganya habis warnanya, itu tidak perlu kita menolong mereka ya, mereka akan rontok dengan sendirinya. Jadi berbeda dengan beberapa ID ada yang harus kita tolong saat mereka habis bunganya. Itu biasanya terjadi pada jenis Hawei, wajit alisa ataupun anggur ya di sana gitu. Itu kalau warnanya habis ya, tua, jelek, kusut, kita harus bantu mereka dalam melakukan pemangkasan untuk dilakukan pembungaan ulang ya di sana ya. Nah, sementara yang kuning ini ya di sana, yang kuning ini mengalami kegagalan dalam berbunga ya di sana ya. Kemungkinan dari kalian, nah yang dicari kan bunganya Paris itu sudah muncul bunga ya. Nah, begini ya di sana ya, di sini itu lain ya, karena kita harus memberi contoh, karena banyak orang yang kesini di sana tiap hari secara offline itu hampir ada ya beberapa orang yang kesini. Jadi harus bisa memberi contoh bunga itu bagaimana supaya terlihat sempurna lah istilahnya seperti itu, karena jejaknya pohon ini pernah berbunga bagus di tahun-tahun yang lalu. Jadi tahun-tahun ke depan itu seperti saya, prinsipnya itu nggak harus lebih buruk dari yang lalu. Nah, itu prinsip saya di sana. Kalau tahun yang lalu ini pernah berbunga bagus, nah tahun ini paling tidak sama dengan yang lalu lah istilahnya, atau lebih bagus lagi. Kalau kita mengalami penurunan harus segera dibetulkan, kan seperti itu ya. Nah, ini artinya dalam loh ini di sana, paham nggak? Sama seperti kehidupan kita itu seperti itu di sana ya. Jangan kok terus menurun, buatlah agar setahun demi tahun itu agak naik lah. Nah, seperti ini nih di sana, yang ini puncaknya ya, ini yang saya pegang ini puncaknya, tetapi ada yang baru lahir tuh. Sebetulnya di setiap ujung ya, di setiap cabang itu mengeluarkan bunga, tetapi tidak bareng nih. Kalau kalian ingin melakukan proses pembungaan ulang itu tanpa melalui potong pucuk bisa, tetapi buang nih tangkai-tangkainya seperti ini, harus sampai ke ketiak daun paling ujung pangkal ya, harus kebuang semuanya di sana ya. Jangan hanya mengkasih bunganya saja, tetapi sampai ke tangkai-tangkainya harus habis ya.
Nih ya, seperti ini tangkainya harus dipotong sampai pangkal habis semuanya kisanak, bahkan yang baru-baru juga yang baru muncul itu harus kita lakukan. Ini bunga yang gagal tuh seperti ini kisanak, selisih umurnya jauh sekali ya. Jauh sekali, ada yang masa puncak bahkan ada yang baru muncul. Nah biasanya kalau kita lakukan pembungaan ulang setelah ini ya kisanak, kita lakukan pemupukan setelah bunganya dibuangin semuanya, itu hasilnya lebih bagus kisanak, lebih bagus dan lebih rimbun ya, lebih rimbun. Tetapi kalau kita biarkan ya bunga hasilnya akan seperti ini, nggak seimbang ya kan. Kalian lihat itu kan nggak seimbang, ada yang muncul baru, ada yang sudah puncak, itu nggak seimbang di sana, kurang cantik kan, kurang cantik untuk dipandang. Berbeda dengan yang putih tisu ya. Yang putih kita bisa melihatnya agak sedikit rimbun ya, agak sedikit rimbun, full itu sudah bagus lah, meskipun juga nggak serempak karena memang namanya pembungaan itu nggak bisa serempak seperti ini kisanak ya, nggak bisa serempak. Ada selisih beberapa hari untuk memunculkan bunga ya. Nih seperti ini ya, keadaan putih tisu yang sudah mekar penuh, masa puncak, yang nanti akan mengalami keguguran juga ya. Jadi di sini untuk pembungaan seperti ini ada targetnya di sana nih, seperti ini ya. Nah perbedaannya cabang di sana ya, ini kalau kalian ingin tahu, cabang putih tisu ini mudah sekali untuk dipatahkan di sana ya, untuk mudah sekali untuk dipatahkan. Nah berbeda dengan yang ini di sana, jenis HW ataupun Wacetalisa ini sulit untuk dipatahkan. Nah itu sendiri sudah ada desainnya. Kenapa kok seperti itu? Karena jenis HW atau Aussie seperti ini ya, dia membawa beban bunga yang berat di sana nih, seperti ini. Beban bunganya berat, apalagi saat kena hujan ya di sana ya. Beban bunga yang sangat berat sekali, betul. Bunga sejenis HW ini berat sekali ya. Jadi desain mungkin dari yang maha kuasa ya, ini dikasih cabang yang lentur, susah untuk patah sebetulnya. Kalau kalian mau ngawat-ngawat itu susah untuk patah. Jadi ini juga sangat cocok untuk kita buat desain-desain gantung, itu sangat cocok sekali untuk kita kawat-kawat ke arah bawah ya ke sana ya. Berbeda dengan putih tisu, golden dust atau dengan yang lain, dengan ID yang lain ya, itu mudah sekali patah. Misalnya bunga Aussie ini kita letakkan di putih tisu, ini sudah pasti ini nggak akan kuat menahan bunga Aussie sanak ini, nggak akan kuat. Nah sementara untuk putih tisu ini ringan sekali ke sana, bunganya ringan, lebih ringan daripada Aussie ataupun Wacetalisa ya. Itu kalau kalian ingin tahu lebih dalam ya ke sana ya, kita kasih tahu seperti ini. Nah itu perbedaannya ya. Jadi untuk Aussie seperti ini juga kita butuh dia butuh bantuan kita saat dia sudah tua, rapuh ya kisanak ya, bunganya jelek. Ini kalau kita biarkan ya, dia itu akan seperti sampah yang nempel di pohon kisanak. Jadi harus kita bantu saat mereka rapuh ya, bunganya tua amat lah. Nah, ini harus dibantu untuk kita lakukan pemangkasan ya kisanak ya, yang kemudian kita lakukan setting ulang. Nah itu ya tadi ya guys ya, perbedaannya yang ini mengalami kegagalan dan harus untuk dilakukan pembungaan ulang ya guys, supaya hasilnya lebih bagus ya. Karena di sini memang ada kualitas bunga tersendiri, yang biasanya itu bunga yang bagus itu bunga 1, 2, 3 ya, ketiga keempat agak bagus juga, dan seterusnya. Kita tidak bisa membungakan secara terus menerus guys ya. Tidak bisa, karena ada proses-proses lanjutan, yaitu pembaruan cabang, penyuburan lagi untuk dibungakan lagi. Kalau seperti ini ya, diforsir terus untuk suruh berbunga terus, sudah pasti bunganya akan kurus-kurus kisanak, kurus-kurus dan jelek-jelek. Nah ya, coba kalau kalian nggak percaya, bungakan saja terus, pasti curus jelek. Bahkan untuk yang ini pun bisa berubah warna kisanak, putih tisu ini betul bisa berubah warna ya kan. Jadi kegagalan dalam pembungaan itu faktornya juga terpengaruh pada matahari kisanak ya. Dewa matahari di sini kan sangat sulit sekali untuk muncul, karena akhir-akhir ini masih mendung terus ya, masih mendung. Nanti mudah-mudahan di musim kemarau bisa lebih bagus. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya di sana. Usahakan pembungaan itu, kalau kalian pernah memiliki ya satu pohon jejaknya bagus, kok tahun berikutnya, musim berikutnya bunganya lebih jelek, harus diulang lagi di sana supaya lebih bagus dari yang kemarin. Kira-kira seperti itulah
apa yang bisa saya sampaikan untuk apa itu istilahnya menyampaikan tentang kedua ID ini. Perbedaannya dari segi apapun ya kisanak ya. Kegagalan itu bagaimana ya untuk mengatasi seperti ini ya, tetapi bagi yang suka berbunga-bunga ya dinikmati sajalah sambil ngopi. Karena di sini adalah channel tutorial kisanak, tutorial, jadi kita memberi penjelasan, memberi teori itu sesuai dengan kinerja kita ya kisanak ya. Karena memang pada dasarnya saya tidak suka ya kisanak membungakan seperti ini, betul tidak suka. Kelainan mungkin saya, tetapi saya lebih suka membentuk ya, membentuk dan merimbunkan ataupun menanam ya kisanak ya. Nah tuh, meskipun daun lebar saat tidak berbunga seperti ini, saya usahakan untuk tetap cantik. Itu biasaan saya itu suka seperti itu kisanak, karena di sini memang dagangan ya, istilahnya dagangan ya. Dari dalam melakukan proses ulang, usahakan untuk di apa itu buang tangannya supaya nanti kelihatan rimbun lagi ya. Ini bunganya bisa padat lagi ya, seperti ini bisa sesuai harapan. Jadi usahakan pembungaan itu kalau sudah ada jejaknya, usahakan bunga harus lebih bagus dari yang tahun-tahun kemarin. Kalau sudah ada jejaknya ya kisah, usahakan seperti itu. Kalau ada penurunan di tahun-tahun berikutnya, hari-hari berikutnya, harus diset ulang untuk menjadi lebih baik ya kisanak ya. Oke ya, kira-kira seperti itu yang bisa kita sampaikan tentang kedua ini. Semoga bisa menginspirasi buat kalian semuanya.